Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel YouTube. Nah, hari ini saya mau ngisi pembelajaran online, belajar matematika dari rumah bersama Kak Adi atau Sutriadi. Oke, di sini sudah tersambung via Google Meet. Kita akan belajar materi dimensi 3. Pada dasarnya kita akan mengulang materi pada saat SMP, yaitu bangun ruang. Ini adalah materi dasar. Setelah itu kita ke mengenal unsur-unsur dimensi 3 atau bangun ruang. Oke, kita sapa dulu teman-teman ya yang ada di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya kalian. Oke. Tetap jaga kesehatan. Selama pandemi COVID ini ada di dunia, kita wajib jaga kesehatan. Walaupun tidak ada juga tetap wajib jaga kesehatan dan kebersihan. Dan tetap di rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah. Oke, kita langsung saja memulai materi kita hari ini. Mengulang pelajaran SMP. Bangun ruang itu dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, di sini dalam hal bentuknya kubus. Oke. Bangun ruang dibatasi oleh kubus, oleh sisi. Dalam hal contohnya kubus. Sisi yaitu daerah yang membatasi bangun ruang tersebut. Ya. Yang kedua, rusuk, yaitu perpotongan antara dua sisi. Jadi kalau kamu ketemu aku, bukan ya, itu rusuk, tulang rusuk. Nah, kalau ini ya, ini rusuknya di sini nih. Ini rusuk. Ini kan sisi, perpotongan antara dua sisi. Ini sisi yang pertama, ya. Ini sisi yang kedua. Nah, ini nih namanya rusuk, ya. Jadi pengertian rusuk itu kalau ada sisi yang bertemu, ya, atau berpotongan, itu namanya rusuk. Oke, lanjut. Titik sudut, yaitu titik potong antara beberapa rusuk. Oke, titik sudut semuanya tahu lah. Titik sudut itu E, A, F, B, G, ya, C, D, H. Lanjut, diagonal sisi. Diagonal sisi. Nah, dari katanya, ya, dari sebutannya yang namanya diagonal sisi itu ada diagonal yang miring di dalam sisi. Nah, mana? Ini. Nih. Ini. Jadi satu sisi itu terdapat dua diagonal sisi. Nah, kalau misalnya satu bangun ruang ini terdapat 6 sisi dikali 2 diagonalnya, berarti 6 diagonal ada 6 sisi ada 2 diagonal. Oke. Lanjut. Diagonal ruang. Nah, diagonal tadi kita sepakati diagonal itu adalah sisi yang miring, ya.
sisi yang miring. Nah, sekarang diagonal ruang. Nah, sebutannya ruang berarti adanya di dalam ruang. Seperti ini. Nah, maksudnya ini dia. Ini kan ruang, di dalam ruangan ini. Ya. Kalau kita buat diagonal ruangnya ini. Ini ada berapa sih? Ada 4. Ya, ada 4. Tuh. Ya. Lanjut. Bidang diagonal. Bidang yang melalui 2 rusuk berhadapan. Ya. Yang tidak terletak pada satu bidang. Nah, jadi bidang diagonal itu miring, bidang yang miring, yang di mana miringnya? Yang di dalam ruang ini. Ya, terus yang lain boleh nggak? Boleh nih. Terus ini menghadap ke depan. Bayang ya. Tuh bidang diagonal. Lanjut. Tempat kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, dalam ruang, dalam 3 dimensi ini kalian harus tahu nih. Titik terhadap garis ini nanti kata kuncinya untuk menentukan jarak pada titik dengan titik, jarak titik dengan garis dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan bidang, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Yang pertama, titik terletak pada garis. Ya. Nah, ini dia. Titiknya ada di dalam garis. Ya, atau di garisnya. Lanjut. Titik di luar garis. Jelas dari kata-katanya titik di luar garis ya. Berarti titiknya adanya di luar garis. Lanjut. Titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Seperti itu. Jadi titiknya ada di dalam bidang. Ada di bidangnya, terletak pada bidangnya seperti kertas yang kamu titik-titik. Itu titiknya ada di bidang. Titik di luar bidang. Ya. Nah, ada di luar, boleh di atas. Ini di atas lah. Boleh di bawah, boleh. Samping boleh. Ininya dia di luar bidang. Oke, lanjut. Garis terhadap garis. Pertama berpotongan itu ya. Nah, ini berpotongan. Ini rusuk satu garis nih, garis. Ya. Lanjut sejajar gini. Seperti rel kereta api. Boleh banyaknya, boleh sama, boleh beda, boleh. Berhimpit itu jadi satu. Ya. Dia ada jadi satu. Nah, bersilangan. Kemudian bersilangan. Nah, bersilangan itu misalkan ini, bayangkan ini sebuah kubus. Ini sisi yang di atas, ini sisi yang di depan. Jadi nggak nempel, nggak. Bersilangan tuh seperti itu. Ini ada batas di sini sisi. Ya, tuh. Ini bersilangan. Oke. Garis terhadap bidang. Yang keempat, garis terletak pada bidang. Nah, jelas dari kata-katanya garisnya ada di bidang tersebut. Ke buku kamu buat persegi,
terus kamu garis di persegi tersebut. Nah, itu garis letak pada bidang. Garis sejajar bidang. Nah, kalau tadi kan sejajar garis dengan garis, ini jadi kalau bidang berarti bidang buku, ini garis gitu. Sejajar boleh di belakang, boleh di sini, boleh nggak boleh ya. Garis menembus bidang ya, ada buku tembus, terus itu namanya menembus ya, nembus. Bidang terhadap bidang yang kelima, pertama berhimpit, masih sama berhimpit, dia satu ya, ada dua bidang berhimpit jadinya satu. Sejajar jelas nih, sejajar boleh sama-sama, bentuknya sama nggak, ukurannya sama boleh nggak, boleh ya. Terus ukurannya beda boleh, boleh juga. Berpotongan, nah, berpotongan sama ya, berpotongan ya, medianya nggak ada jadi pakai tangan. Lanjut. Oke, itu unsur-unsur di dalam bangun ruang ya. Ada apa tadi? Garis dengan garis, titik dengan garis, garis dengan garis, garis dengan bidang, bidang dengan bidang gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita menggambar bangun ruang ya. Oke, satu yang pertama ya, bidang gambar, yaitu tempat Anda, tempat kalian menggambar bangun ruang seperti buku, papan tulis, dan lain-lain. Kedua, bidang frontal. Frontal itu yang ada, yang kelihatan di depan lah bahasanya. Kalian frontal banget, kamu frontal banget. Biasanya begitu kan? Ya, frontal yang kelihatan di depan. Contohnya, bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Ya, bidang ABFE, ABFE, ABFE. Ya, ini adanya di hadapan kita. DCGH, DCGH. Ya, berhadapan. Dia sejajar pula ya. Lanjut. Nah, tuh. Bidang ortogonal selanjutnya. Ortogonal itu bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal tadi. Kalau misalkan ada di hadapan kita bidang ortogonalnya ya miring, tegak tuh ya. Nah, itu diberi gambar, diberi animasi. Lanjut, garis frontal, yaitu garis yang terletak pada bidang frontal. Jadi kalau kita tadi sudah tahu bidang frontal yang mana ya, dengan bidang frontal ya, nih. Ya, bidang frontal. Garis frontal yang mana ini garis frontal? Nah, karena dia letaknya ada di bidang frontal. Oke. Lanjut. Garis ortogonal ya. Kalau tadi garis frontal itu garisnya ada di bidang frontal. Garis ortogonal bisa disebut juga garis yang ada di ortogonal. Belum tentu ya. Tapi gini, garis ortogonal itu garis yang tegak lurus dengan bidang frontal, itu lebih masuk akal. Nah, tapi kalau misalnya kita nanti nyebutnya bidang yang ada di garis yang ada di bidang ortogonal, ini kan ortogonal, bidang ortogonal. Nah,
Tapi yang ini ya, ini bukan garis ortogonal gitu. Nah, ini masuk akal. Oke, lanjut. Sudut ya, sudut kalian sudah tahu pasti ya. Sudut surut atau sudut mengisi ya. Sudut dalam gambar antara garis frontal dan garis ortogonal. Nah, arahnya ke belakang. BAD nih, frontal dengan ortogonal ya. BAD ini. Nah, terus apa lagi? FEH. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Nah, cuma 4 ya. Lanjut. Saya perbandingan proyeksi atau perbandingan ortogonal ya, yaitu perbandingan antara panjang garis ortogonal dalam gambar dengan panjang sebenarnya ya, seperti kita melihat bangunan atau gedung di luar dengan gedung yang ada di dalam gambar, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Gambarlah kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm, sudut surut 30 derajat, perbandingan proyeksinya 1/3. ABFF frontal dan AB horizontal. Ya. Nah, pertama kita buat dulu ABCD. Dalam menggambar ya. Nah, ini tadi dalam menggambarnya kan dia bilang tadi sudut surutnya, nah ini 30 derajat ya, dari depan sudut surut 30 derajat dari depan. Nah, kemudian panjang AD pada gambar 1/3 kali 6. Ini gambar ya, pada gambar aslinya itu 6 cm. Panjang AD pada gambar 1/3 kali 6 berarti 2 cm. Nah, ini 2 nih. Ini 2 nih. Kalau pada gambar. Nah, terus lanjut. Yang tinggal tarik garis saja. Oke. Ini 6 ya. 6 ya. 6. Oke, sisanya tinggal melengkapi huruf-huruf. Nah, jadi pastikan ini hurufnya A, B, C, D ke belakang, bukan ke atas. Terus mana? Ini ya. A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi harus konsisten. Kalau misalkan di sini A ya, B, C, D, atas juga dimulai dari huruf apa aja saja boleh, tapi dari titik awal. Ini titik awalnya di sini, ke atas lagi di sini. Nggak boleh sembarangan. Misalkan A, B, C, D di sini. Nah, E-nya kita mulai dari sini, nggak boleh. Oke, ya sampai situ saja. Oke. Untuk video kali ini ya hanya materi, nanti untuk tugas-tugas mungkin di pertemuan berikutnya menyusul. Udah kali Pak. Udah. Ya. Masuknya jadi kapan Pak? Masuk apa? Masuk sekolah. Kalian berdoa aja biar coronanya hilang. Tangan tangga Pak. Sekarang aja udah hilang Pak. Kalian udah mau ini ya, nongkrong ya? Panjang mah tiap malam Pak nongkrong Pak. Mau nongkrong di itu, di tangga ya?
Iya Pak. Kangen tangga Pak. Kangen tangga. Wow. Saya kangen dihukum, Pak. Jangan dihukum. Coba tuh. Coba kita lihat. Kangen Bone Pak. Coba diaktifin dong itunya. Kameranya diaktifin. Terus say hello. Halo Pak. Payah. Deh, saya mau foto. Sebenarnya saya foto ini. Keluar boleh gak Pak? Bentar dulu, saya foto dulu. Baterai saya low. Iya boleh keluar. Boleh keluar yang udah. Makasih ya. Nanti kalau ada info lagi saya kabarin ke Google Chrome. Iya Pak.